Eulen Spiegel adalah tokoh cerita rakyat Jerman yang cukup terkenal. Ia doyan sekali mengelabui orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tak jarang tingkahnya ini memang jenaka. Salah satu episode yang masih menempel di kepala saya adalah ketika Eulen Spiegel menawarkan jasa melukis. Saat itu ia datang ke rumah seorang bangsawan kaya raya sambil membawa contoh lukisan yang ia beli di pasar dan memamerkannya sebagai karya sendiri. Melihat lukisan yang dibawa Eulen Spiegel cukup menawan, sang bangsawan mengira Eulen Spiegel memang pelukis ulung dan segera mengiyakan penawaran Eulen Spiegel untuk melukis ruangan kamarnya. Setelah sepakat, Eulen Spiegel tidak lupa minta uang muka terlebih dahulu dengan alasan untuk membeli cat. Dan selama proses melukis berlangsung, ia juga meminta untuk tidak boleh dilihat. Eulen Spiegel hanya mengajak dua asistennya masuk kamar dan mereka lalu menguncinya dari dalam. Tapi di dalam ruangan mereka hanya membentangkan kain tirai ke dinding, lalu minum minuman, makan sambil main dadu, tanpa pernah melukis. Selama berminggu-minggu tingkah mereka hanya happy-happy seperti itu. Tak sabar dengan hasil kerja Eulen Spiegel, sang bangsawan teramat penasaran ingin melihat lukisan itu. Eulen Spiegel pun lalu menyambut sang pemilik rumah sambil berkata, "Tuan," ucap Eulen Spiegel, "izinkan saya berkata jujur bahwa lukisan saya ini tidak bisa dilihat oleh orang berderajat rendah. Sejujurnya, hanya mereka yang derajatnya tinggi yang bisa melihat lukisan saya," ujar Eulen Spiegel dengan meyakinkan. Sang bangsawan kaya raya itu tersenyum karena merasa yakin bahwa dirinya berderajat tinggi. Selain kaya, ia juga terpandang. Namun, begitu Eulen Spiegel membuka kain tirai penutup dinding, sang bangsawan sempat melongo cukup lama karena tak melihat apa-apa. Tapi dengan nelangsa, ia akhirnya berkata, "Lukisan Anda memang indah, Eulen Spiegel." Begitulah Eulen Spiegel, si tukang ngelabui yang dahsyat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang seperti Eulen Spiegel juga pasti ada. Begitupun dalam politik hari ini. Mereka adalah golongan yang sebenarnya tidak bisa bekerja, tapi dibekali kemampuan berkata-kata yang cukup aduhai. Perlu kejelian untuk bisa membongkar tabir itu. Tak hanya melihat rekam jejak, keseharian dan kebiasaan cara bicara juga bisa mengidentifikasikan. Jika menyimak pidato Anies Baswedan di Medan beberapa waktu lalu, kecenderungan Anies menganut Eulen Spiegel memang ada. Dan tutur katanya yang meliuk-liuk, Anies menyinggung keadilan sosial yang katanya sudah hilang di negeri ini. Yang dimaksud Anies adalah ketimpangan dan selisih harga-harga yang masih jauh di wilayah terluar. Apakah selama ini dia tidak melihat pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi, tol darat dan tol laut, sehingga memangkas ketimpangan? Tentu saja Anies juga sebenarnya paham bahwa hanya di era Jokowi harga BBM bisa setara. BBM di Papua yang semula Rp60.000 kini sudah sama dengan harga nasional. Tapi kepiawaian Anies berkata-kata memang meyakinkan. Kita pun sepakat bahwa dua orang ini, baik Eulen Spiegel maupun Anies Baswedan, memang sama-sama pintar. Tak mau kalah dengan Eulen Spiegel, Anies juga gemar mengklaim karya orang lain sebagai miliknya. Masih di lokasi yang sama, Anies membanggakan pembangunan di Kepulauan Seribu. Anies mengatakan sudah menghadirkan kapal untuk memudahkan operasional. Karena selama ini negara tidak hadir dan justru sektor transportasi tersebut dikelola swasta. Faktanya, pembangunan di Kepulauan Seribu sudah gencar digalakan di zaman Ahok, termasuk sektor transportasinya. Penambahan kapal perintis yang melayani warga Kepulauan Seribu juga sudah dilakukan di era Ahok. Kapal perintis ini dihadirkan Kemenhub, namanya Sabuk Nusantara 46. Peluncurannya diresmikan Ahok bersama Ignatius Jonan yang waktu itu menjabat Menteri Perhubungan. Bahkan, pemerintah mensubsidi Rp5,6 miliar untuk ongkos kapal tersebut. Anies sekarang memang sedang jualan kata-kata. Di berbagai tempat dalam agenda lawatannya, dia selalu ngomong bahwa yang dia tawarkan bukan visi, tapi rekam jejak. Baiklah, mari kita tengok rekam jejak Anies Baswedan selama dia memimpin Jakarta. Seberapa besar Anies berpihak pada rakyat dengan APBD yang mencapai Rp80 triliun per tahun atau lebih dari 300 triliun selama Anies menjabat.
Program Rumah DP 0 rupiah yang punya andil besar kemenangan Anies adalah kegagalannya yang mutlak. Dari yang semula ditargetkan membangun 232.214 unit rumah, justru diturunkan jadi 10.460 unit. Itu pun yang terrealisasi hanya 2.322 rumah. Tapi di depan publik, Anies bersiul merdu sekali. Alhamdulillah, satu-satunya janji kampanye tuntas. Dan inilah program hunian, salah satunya yang tuntas. Ujar Anies seperti diberitakan Kompas.com. Anda lihat sendiri bukan? Ucapan Anies memang memikat. Inilah jurus yang konsisten dan akan terus dipakai Anies. Selain program hunian yang gagal itu, Anies juga punya OKOC, sumur resapan untuk penanganan banjir. Dan masih ada beberapa lainnya yang nasibnya sama-sama terpuruk. Bahkan yang mencengangkan, dengan APBD sebesar itu, angka kemiskinan di Jakarta justru bertambah di era Anies. Anak putus sekolah di kota metropolitan juga tertinggi senasional. Itu karena yang dikerjakan Anies bukan untuk masyarakat, melainkan untuk dirinya sendiri. Anies lebih senang mendirikan stadion mewah ataupun event balapan agar dicap pemimpin fenomenal, namun justru melupakan sesuatu yang prinsipil, yakni kepentingan rakyat. Di awal menjabat sebagai gubernur, angka kemiskinan di Jakarta sebesar 3,79% pada September 2017. Namun pada Maret 2022, jumlah itu bertambah menjadi 4,69% atau sebanyak 502,04 ribu jiwa. Hasil survei yang diliris Nusantara Strategic Network juga mengungkapkan sebanyak 60,3% warga DKI Jakarta tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan. Hanya 33,8% penduduk yang menyatakan puas. Survei itu juga diberitakan Suara.com. Tentu saja sangat wajar jika tak kepuasan itu muncul. Sebab sebagai pemimpin, Anies telah melupakan sisi esensinya, yakni membawa masyarakat menjadi lebih baik lewat program dan kebijakan yang dilahirkan. Saya pun sempat terkejut ketika Surya Paloh tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Tapi kemudian saya berpikir positif. Jangan-jangan Surya Paloh ini adalah bangsawan yang terkagum-kagum dengan lukisan Eulen Spiegel. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sobar Harahap yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Lukisan Eulen Spiegel dan Jurus Anies Baswedan Mengelabui Semua Orang. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.